Pemain sinetron dan film Laudia Cynthia Bella belum pernah bicara terbuka soal hubungan kasihnya dengan Panji Trihatmojo, putra bungsu Bambang Trihatmojo. Ada saja alasan Bella untuk mengelak jika pembicaraan sudah mengarah pada kehidupan pribadinya, terutama soal cinta. Kemarin Bella hadir pada pemutaran perdana film horor yang ia bintangi, Lentera Merah. Para wartawan yang sudah menanti Bella langsung memberondongnya dengan Pemirsa, pernyataan Hotman Paris Hutapea yang akan membela Lydia Pratiwi, tersangka kasus pembunuhan berencana, mengundang reaksi dari keluarga korban. Keluarga korban naik gonggong Hutagalung lalu memberi kuasa kepada dua pengacara, Hotman dan Ruhut Sitompul, agar keadilan ditegakkan. Ada apa sebenarnya? Berita lainnya datang dari Agus Wisman dan Yana Yulio yang sedang kebingungan karena rencana keberangkatan mereka ke Olimpiade Musik di Cina terantuk masalah dana. Di sisi lain, Titiek Puspa tidak merasakan kesulitan dana. Karena drama musikal Kupu-Kupu yang telah sukses digelar semalam, berkat dana dari sponsor yang meminta Titiek Puspa membuat sebuah karya tepat di 50 tahun karirnya. Pemirsa, kita saksikan bersama liputannya. I haven't ever really found a place that I Keluarga korban pembunuhan naik gonggong Hutagalung naik pitam. Begitu mendengar pernyataan Hotman Paris Hutapea di media sehubungan pembelaan Hotman pada salah satu tersangka pemain sinetron Lydia Pratiwi. Persisnya seperti apa pernyataan Hotman yang menyinggung orang tua almarhum? Seperti kan saya sudah lihat sendiri Hotman Paris itu menggebu-gebu untuk membelokkan pasal-pasal gitu. Bahwa Lydia tidak terlibat katanya. Selama anak saya ini sudah jadi mendiang, almarhum saya nggak berani tonton TV yang seram-seram. Cuman tadi itu saya lihat dia menggebu-gebu sekali untuk membela gitu. Sedangkan anak saya ini kan gimana ya, sebagai orang Batak nggak punya hati naluri gitu. Jadi sepeninggalnya dia saya itu menderita banget saya. Sampai saya bolak-balik ke dokter karena saya sakit, stres berat saya. Ini anak saya ini yang 2 minggu sebelum meninggal dia dekat sama saya. Apa masakan saya dimakan, apapun saya masak dimakan. Kalau saya masak datang, lagi masak apa mah? Ya ini emang makan dulu, ya deh mau berangkat begitu. Selalu telepon terus saya. Masak ini ya Maya, aku dari jalan mau pulang, makan di rumah ya gitu. Saya nggak bisa lupakan anak saya. Tapi saya lihat ada pengacara yang menggebu-gebu begitu sama sakit, tadi saya menangis terus. Kok tega banget dia begitu membela. Sepertinya dia mau meringankan pembunuh. Ini pembunuh sadis lo berencana nih. Kalau mengatakan membela gratis, namun untuk artis-artis yang bisa mengangkat nama kita, di mana etikanya? Khawatir Lydia akan lolos dengan mudah dari ancaman hukuman seumur hidup, keluarga korban telah menghimpun bantuan pengacara-pengacara ternama. Kemarin pernah ditelepon karena ada berita bahwa Hotman Paris mengatakan mau mencari pasal yang tepat. Pasal yang tepat itu polisi yang menentukan, bukan pengacara. Dan omongan-omongan seperti ini yang harus di-counter. Ya, karena ini akan membuat opini publik berubah nanti. Almarhum Gonggom telah dibunuh secara keji. Untuk itu Hotmana menuntut hukuman yang setimpal bagi Lydia serta kedua tersangka lainnya. Ya dihukum seberat-beratnya lah. Dia kan berencana kan, segala tali, segala macam-macam kan semua udah disiapkan. Elvas Group akan mempertaruhkan gelarnya di Choir Olimpiade keempat yang akan digelar di Xiamen, Cina. Di ajang bergengsi ini, Yana Julio, Agus Wisman, serta para junior Elvas Group tampaknya harus bersusah payah mempertahankan gelar juara bertahan. Kesulitan dana menjadi kendala utama mereka dalam memperjuangkan nama Indonesia di pentas dunia yang diikuti lebih dari 80 negara tersebut. Selalu kekurangan dana. Setiap pergi itu dana yang dibutuhkan sekitar 2-3 miliar setiap kali ya. Sekarang mungkin lebih Itu yang sebelumnya. yang sebelumnya. Kurang lebih sekarang Mungkin sampai 4M kali dibutuhkan gitu. Dan belum kekumpul semua sekarang nih. Jadi kita juga pengen minta-minta nih. itu kalau kita sangat minim dengan biaya, kadang-kadang kreativitas kita jadi takutnya jadi
berpengaruh betul. Jadi paling tidak kalau dana itu kurang, konsentrasi kita untuk latihan, untuk fokus kepada materi yang akan kita perjuangkan di sana itu juga berkurang gitu. Konser musik ala Titiek Puspa yang berbentuk drama musikal Kupu-Kupu sukses digelar pada hari Kamis kemarin. Para pemain yang hanya sekali dipertemukan dalam latihan gabungan mampu mempersembahkan tontonan berbobot serta menghibur. Ria Warna, Cindy Claudia Harahap, dan Moza Pramita yang tumbuh bersama lagu-lagu lawas Titiek Puspa tak mau ketinggalan menyaksikan salah satu karya masterpiece Titiek Puspa itu. Dulu waktu aku meniti karir dari bawah banget, lagu-lagunya Tante Titi itu adalah lagu-lagu yang aku nyanyikan kalau pas aku lagi lomba nyanyi. Saya dulu waktu kecil suka banget lihat operetnya Tante Titiek Puspa gitu. Jadi begitu saya dengar ada tunjukan Tante Titi yang drama musikal, pengen banget tonton. Lumayan seru juga. Hiburannya adalah khas yang kita bisa lihat friendship-nya Titiek Puspa dan bagaimana dia dicintai sama para pemusik-pemusik dan para artis yang memang hebat-hebat juga. Berakting bagi Tika Panggabean bisa jadi merupakan pengalaman pertamanya. Ketegangan yang sebelumnya ia rasakan langsung lumer begitu Tika berada di atas panggung. Sebenarnya sih suasananya juga sudah mendukung, penontonnya sangat apresiatif dan teman-teman sesama di panggung juga kental, kooperatif sekali. Jadi memang terciptalah suasana yang memungkinkan aku dan teman-teman untuk berkolaborasi, berimprovisasi. Tapi yang lebih penting adalah sebenarnya itu semua adalah kerjasama sih sebenarnya. Dan terutama juga apresiasi dari penonton yang begitu besar, mereka tidak pulang sampai malam sekalipun. Pemirsa, selama ini Laudya Chintya Bella belum pernah bicara gamblang soal hubungan khususnya dengan Panji Trihatmojo. Berbeda dengan Nia Ramadhani dan Bams, keduanya semakin terang-terangan menyatakan bahwa mereka pasangan kekasih. Meski orang tua Bams kabarnya kurang setuju mereka berpacaran. Kalau begitu apa ya sebenarnya yang disembunyikan oleh Bella? Supaya tidak menduga-duga, kita saksikan bersama berita selengkapnya. Pemain sinetron dan film Laudya Chintya Bella belum pernah bicara terbuka soal hubungan kasihnya dengan Panji Trihatmojo, putra bungsu Bambang Trihatmojo. Ada saja alasan Bella untuk mengelak jika pembicaraan sudah mengarah pada kehidupan pribadinya, terutama soal cinta. Kemarin Bella hadir pada pemutaran perdana film horor yang ia bintangi, Lentera Merah. Para wartawan yang sudah menanti Bella langsung memberondongnya dengan pertanyaan menjurus soal kisah kasih Bella dan Panji, salah seorang keturunan keluarga cendana. Ya sekarang aku mikir ya, aku lagi mikirin karir banget ya, aku gak mikir ya oke, tapi ya kenapa sih masih kayak dibahas-bahas terus keluarga siapa, dari akunya sendiri aku jadi kayak gak enak gitu. Dan aku juga kayak, bukannya aku ngindar sama sekali, enggak sama sekali, dari pihak manapun sama sekali gak ada yang membatasi aku, sama sekali gak ada. Sebenarnya yang bikin aku nggak mau ngomong, bukannya nggak bikin aku yang nggak bisa wawancara, itu karena kontrak. Aku nggak janji sama sekali buat membuka hubungan aku sama Panji. Sekarang gini, kemarin aku emang maaf banget, kemarin aku sempet yang setiap ada wawancara, setiap ada apa aku selalu bilang kayak aku nggak bisa. Itu karena di kontrak dari Rapi Film itu ada dari awal aku main Lentera Merah, itu di kontrak ada bahwa aku nggak boleh ada di media manapun dan wawancara apapun gitu. Dan aku nggak pengen doang yang namanya kena penalti, bukan aku aja, Dimas juga. Di malam pemutaran perdana film yang dibintangi Bella sebagai kekasih, bukankah seharusnya Panji mendampingi Bella? Ntar juga Panji juga bakalan datang juga. Itu juga kita ngebahas ya sekarang tipe orang kan beda-beda kan. Dan Panji itu tuh tipikal orang yang sangat-sangat pemalu gitu. Jadi mau dipaksa wawancara kayak gimana juga itu susah banget. Dan dari dianya tuh dia orangnya sangat-sangat pemalu banget. Dia tuh bener-bener yang pemalu yang kayak aku malu karena dia orangnya nggak bisa ngomong gitu kan. Beda dong, mungkin karena dari backgroundnya aja tuh itu udah beda banget. Karena kayak aku sendiri aja sama awal pertama kali aku main sinetron aja aku ngeliat kamera aja aku panik gitu kan, apalagi Panji. Betul saja apa yang dikatakan Bella. Begitu melihat kerumunan wartawan, Panji sama sekali tidak mau bersuara, apalagi menjawab pertanyaan. Panji pun berlalu.
Ada satu lagi cowok yang tidak mau bersuara, dialah Bams. Bukan karena Bams melakukan aksi no comment sehingga ogah-ogahan menanggapi pertanyaan wartawan. Aksi diam Bams dikarenakan dokter yang merawatnya mengharuskan Bams irit bicara agar